hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan renungan singkat Gereja Bethel Maranatha Pekalongan. Saya berdoa kiranya kita sehat-sehat dan tetap baik-baik saja. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, ayat yang sangat populer, berbunyi demikian. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah sebuah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Saya percaya bahwa persoalan hidup pasti dialami oleh setiap orang. Untuk itu Allah memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus sebagai Allah Immanuel. Penyertaan Tuhan adalah sebuah jaminan bagi kita di dalam menghadapi persoalan hidup. Firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 tadi dikatakan, sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Apapun persoalan kita akan dapat menanggung karena jaminannya adalah kesetiaan Tuhan. Untuk itu apapun persoalan kita tidak boleh lari dari masalah.
tetapi kita harus tetap berani menghadapi persoalan yang kita hadapi. Karena yang pertama, Allah itu adalah Allah yang menyertai kita, dan kesetiaan Tuhan adalah jaminan bahwa apapun persoalan kita dapat menanggungnya, dan kesetiaan Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa tipe orang ketika menghadapi persoalan hidup. Tipe yang pertama adalah menghadapi persoalan dengan panik. Ketika seorang menghadapi persoalan, dia begitu panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena masalah dianggap sebagai sesuatu yang sangat mengerikan, sehingga dia tidak mampu mengatasi persoalan itu. Dia merasa dirinya hancur, dia merasa dirinya tidak berdaya. Biasanya orang seperti ini lari dari persoalan hidup, dan tidak sedikit mereka bunuh diri. Karena ketika menghadapi persoalan, mereka menjadi panik, sehingga persoalan yang mereka alami itu melebihi kekuatan mereka. Padahal Alkitab mengatakan bahwa setiap persoalan, pencobaan yang Allah izinkan dalam hidup kita tidak melebihi kekuatan kita. Untuk itu, hadapi persoalanmu, jangan panik. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, tipe yang kedua orang ketika menghadapi persoalan adalah menghadapinya dengan dramatisasi. Ia terlalu larut dengan persoalan seperti sedang pentas drama. Ia menganggap persoalan itu adalah sesuatu yang terlalu begitu besar. Dia anggap dirinya adalah aktor utama. Padahal semua orang memiliki persoalan. Persoalan biasa kalau didramatisasi, maka persoalan itu akan menjadi besar, saudara. Saya ambil contoh, kadang kita itu mengalami konflik dengan teman. Kita menghadapi konflik di dalam keluarga. Padahal konflik itu sederhana saja diselesaikan dengan cara berkomunikasi. Tetapi kalau persoalan itu terlalu didramatisasi, maka tidak jarang kita melihat banyak orang cuma karena persoalan sedikit akhirnya berada di pengadilan. Untuk itu saudara, mari hadapi persoalanmu dengan tenang. Hadapi persoalanmu dengan tetap berharap kepada Tuhan, tidak usah terlalu didramatisasi karena semua orang memiliki persoalan yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, tipe yang ketiga ini adalah menghadapi persoalan dengan serius. Tipe ini adalah orang yang pintar dalam menghadapi masalah. Tidak heran orang ini adalah orang yang cepat di dalam mengatasi setiap persoalan yang dia alami. Namun orang seperti ini juga harus mereka sadari kalau mereka ketika menghadapi persoalan mereka tidak meminta hikmat Tuhan, maka setiap keputusan yang mereka ambil itu pasti ujung-ujungnya adalah salah. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita menghadapi persoalan harus dengan serius. Tetapi di atas semuanya itu kita harus minta hikmat Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima, demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Perhatikan ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kalau kita menghadapi sebuah persoalan, berbagai-bagai pencobaan, mintalah hikmat kepada Allah. Saat ini saudara ada persoalan,
kita harus tetap berdoa. Masalah yang kita ambil, biarlah kita terus tetap berdoa. Tetapi kita juga harus berdoa meminta hikmat kepada Allah. Ini penting, karena hikmat itu akan membuat kita dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Dengan hikmat kita bisa belajar dari persoalan yang kita alami. Dengan hikmat kita tidak bergantung kepada manusia, tetapi kita bergantung kepada Allah. Banyak orang ketika menghadapi persoalan mereka bergantung kepada pendeta. Memang tidak salah ketika saudara punya masalah, saudara datang kepada hamba Tuhan untuk didoakan. Tetapi coba saudara renungkan, ketika saudara datang kepada pendeta, lantas saudara didoakan dan doa saudara dijawab, persoalan saudara terselesaikan. Pertanyaannya adalah, apa yang saudara belajar dari persoalan? Tidak ada yang saudara belajar. Apakah terus Anda harus bergantung kepada pendeta? Dan bagaimana kalau pendetanya meninggal? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hadapi persoalanmu dengan tetap meminta hikmat dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada sebuah perusahaan kosmetik di Jepang. Pembelinya itu mereka mengadakan sebuah saran dan mereka mengajukan beberapa keberatan karena sabun yang mereka beli itu ternyata di dalam dusnya kosong, tidak ada sabun di dalamnya. Lantas tim manajemen minta teknisi untuk mengatasi persoalan ini. Lantas mereka mencari solusi, maka diciptakannya mesin sinar X untuk melihat kotak kosong. Tetapi apa yang terjadi dengan perusahaan home industry yang mereka hanya produksi di rumah? Mereka juga mengalami hal yang sama ketika mereka memproduksi sabun, ada kotak kosong, di dalam kotak itu tidak berisi sabun. Lantas mereka cara mengatasinya adalah mereka membeli kipas angin dengan tenaga yang besar, sehingga ketika kotak-kotak sabun itu lewat, maka kotak-kotak sabun yang tidak ada isinya itu akan tersingkirkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat persoalannya sama, tetapi cara mengatasinya berbeda. Ada juga sebuah cerita ketika NASA kirim astronot, ketika mereka sampai berada di bulan, mereka mendapatkan bahwa di luar angkasa itu ada gravitasi nol, sehingga tinta pulpen yang mereka bawa itu tidak bisa mengeluarkan tinta, sehingga mereka memutuskan untuk menciptakan sebuah pulpen dengan anti gravitasi dan harganya itu sebesar 12 juta dolar. Namun Rusia mengalami hal yang sama, tetapi mereka tidak menciptakan pulpen anti gravitasi, tetapi mereka hanya membawa pensil ketika mereka berada di luar angkasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk tidak berpikir rumit dalam menghadapi persoalan. Berdoa minta hikmat, karena terkadang jalan keluarnya itu tidak terlalu rumit kalau kita datang kepada Tuhan dan minta hikmat dari Allah. Kadang persoalan yang kita alami itu jalannya sangat sederhana, tetapi karena tidak ada hikmat, maka persoalan yang kecil itu menjadi rumit. Saudara, yang keempat adalah hadapi persoalanmu dengan tenang. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana supaya kita dapat berdoa? Kita mesti tenang. Bagaimana kita mesti tenang? Kita harus bisa menguasai diri. Orang yang tenang, orang seperti ini jarang ditemui, saudara. Bayangkan persoalan besar,
tetapi dia menghadapinya dengan tenang. Orang seperti ini bukan orang yang dablek. Orang seperti ini adalah orang yang percaya bahwa dia dapat menghadapi persoalan dengan tenang karena imannya kepada Tuhan. Ada banyak persoalan di dunia ini yang membuat kita tidak bisa tenang. Bahkan saat-saat ini kita menghadapi sebuah pandemi yang membuat banyak orang tidak bisa tenang. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketenangan itu tidak ditentukan oleh situasi. Situasi boleh buruk tetapi kita bisa tenang. Artinya bahwa ketenangan itu adalah sebuah pilihan. Mazmur 62 ayat 2 berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan kita dapat peroleh ketika kita dekat kepada Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 demikian firman Tuhan. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Firman Tuhan berkata bahwa dengan tinggal tenang dan percaya itulah terletak kekuatan. Tetapi kamu enggan. Banyak orang tidak mau. Mereka ketika menghadapi masalah mereka tidak bisa tenang. Dengan tenang dan percaya Alkitab berkata itulah letak kekuatan kita. Jadi ketenangan itu bukan karena keadaan, tetapi sebuah keputusan. Artinya keadaan kita boleh sulit, keadaan kita boleh berat, tetapi kita bisa membuat keputusan untuk tenang karena kita percaya kita punya Allah yang memberikan kepada kita jalan keluar, dan Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, dan kesetiaan Tuhan adalah jaminan bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya 30 ayat 15 tadi dikatakan bahwa ketenangan itu mendatangkan kekuatan, dan orang yang tenang itu sanggup menghadapi persoalan. Kita kalah dengan persoalan bukan karena persoalannya berat, saudara, tapi karena kita tidak tenang. Karena kita sering terlalu panik. Kita kadang terlalu cemas, kita kadang terlalu takut. Tetapi saudara, kalau kita menghadapi persoalan itu dengan tenang, maka apapun persoalan kita bisa atasi. Karena ketenangan kita itu datangnya ketika kita dekat dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus menasihatkan kepada kita di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang 7. Tadi dikatakan bahwa kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tenang ketika dia berdoa, dia tidak hanya menyampaikan apa persoalannya, tetapi dia ketika dia berdoa, dia bertanya kepada Tuhan, dan dia mendengar suara Tuhan apa yang harus dia lakukan. Kunci mengalami ketenangan adalah tinggal dekat dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apapun persoalanmu pagi ini, saya ingin katakan mari hadapi persoalanmu dengan tenang. Dan kunci ketenangan kita adalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Maka ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi tenang. Dan dengan ketenangan kita mendapat kekuatan untuk mengatasi persoalan. Sehingga benarlah firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Hadapi persoalanmu dengan tenang dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan yang baru. Terpuji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.